Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel Pemburu Saham. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai aplikasi RTI dan bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, kita masuk ke tahap kedua ya. Nah, di sini ada menu indeks, di mana Sobat Investor itu bisa lihat di sini ada tulisannya indeks future ya. Nah, di mana future ini sendiri terdiri dari dua ya informasinya. Yang pertama Dow Jones Future, yang kedua dolar indeks ya. Nah, gunanya untuk apa sih ini? Nah, pasti kan ada pertanyaan kan? Guna dari Dow Jones Future itu sendiri adalah untuk melihat pergerakan Dow Jones ya, kurang lebih secara future-nya. Karena kalau kita amatin, sobat investor ya, kita scroll ke bawah dulu sebentar ya. Di sini kan ada Amerika ya. Nah, ini artinya indeks Amerika. Di mana indeks Amerika itu ada Dow Jones ya, ada S&P 500, ada Nasdaq. Kalau Nasdaq ini kan terkait teknologi ya. Nah, jadi kalau indeks Amerika itu misalnya ya, ini hari Senin. Oke, ini hari Senin dan posisi kita udah tutup nih, kita udah malam. Nah, indeks Amerika kan baru gerak. Ya, baru gerak. Nah, setelah indeksnya gerak, maka dia akan tutup kan ketika subuh. Nah, indeks Amerika ini juga merefleksikan indeks-indeks sebelumnya. Jadi sebenarnya indeks itu akan selalu muter ya. Nanti akan sedikit saya sharing ya. Nah, jadi setelah indeks Amerika tutup, nanti akan direspon oleh indeks Asia gitu loh. Direspon oleh indeks Asia. Oh, Amerika kemarin hijau. Nah, Asia gimana? Nah, Asia ini bisa meresponnya kadang merah, kadang hijau. Kenapa kadang merah? Ya, karena si Asia ini sendiri juga ada sentimen-sentimen sendiri. Misalnya dalam negeri ini ada Nikkei, nah itu indeksnya Jepang, Hang Seng punya Hong Kong, Shanghai punya China Tiongkok ya. Terus Straits Times Index itu punya Singapura, ada IDX itu IHSG-nya kita ya. Ya IHSG itu nama lainnya ada IDX, ada JKSE. Nah, itu sama aja atau composite. Nah, itu juga IHSG bahasanya ya. Kalau LQ45 ya saham-saham liquid ya, 45 saham liquid di kita itu disebut LQ45. Nah, yang ingin saya sharing di sini adalah kalau kita amatin ya, secara pergerakan nanti si Dow Jones juga akan direspon oleh si kawasan Asia. Kenapa? Karena habis Amerika tutup kan sore ya, terus malam kan di sini kan pagi ya. Nah, di sini pagi apa yang terjadi ya, pembukaan bursa-bursa Asia. Bursa-bursa Asia buka, nah mereka akan merespon, otomatis ada ekonomi domestik mereka sendiri, bagaimana ya, itu kan merefleksikan terhadap indeks ya. Nah, setelah itu akan disusul juga dengan Eropa gitu loh. Jadi Eropa itu akan melihat, oh kira-kira di Asia gimana, pada turun atau enggak. Kalau misalnya Asianya pada turun ya biasanya Eropa juga cenderung turun. Kenapa? Karena kalau Asia turun ya berarti ada apa-apa kan di Asia itu sendiri gitu loh. Jadi ada sentimen yang kurang bagus ya di Asia sendiri. Nah, makanya Eropa juga cenderungnya turun. Nah, Eropa juga turun. Nah, maka kembali lagi ke Amerika. Ujung-ujungnya dia juga akan merespon penutupan Asia dan pergerakan saham Eropa. Karena ketika Amerika buka kan Eropa masih gerak ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat contohnya ya, FTSE ini kan tutup jam 10, sedangkan Dow Jones kan bukanya kurang lebih sekitar setengah 9 ya. Jadi kan saling merespon gitu loh. Nah, cuma yang jadi pertanyaan terus kegunaan yang di atas itu apa, Pak? Nah, kegunaan yang di atas ini adalah Dow Jones Future ini bergerak ya. Saya tidak katakan 24 jam tapi hampir 24 jam. Artinya apa? Ketika posisi Dow Jones itu sudah tutup close market, nah future-nya ini tetap bergerak ya sobat investor. Jadi future-nya ini tetap bergerak. Jadi kita bisa menjadikan salah satu indikasi atau indikator atau patokan ya. Jadi kalau Dow Jones Future-nya contoh ya, kalau kita klik di sini ya, Dow Jones Future-nya dari pagi ya. Misalnya ini hari Senin kan yang saya istilahkan nih hari Senin. Oh, dari hari Senin ternyata dia naik nih, ya kan? Nah, terus apa yang kita lihat lagi? Nah, bagaimana indeks-indeks regional Asia nih meresponnya? Oh, dia responnya juga cukup-cukup positif nih, misalnya ya, seperti itu. Nah, maka ISG pun cenderungnya ikutan
positif gitu loh. Meskipun ya terkadang juga bisa kita sedikit anomali. Nah, pertanyaannya kenapa sih ada indeks yang dia bisa anomali? Ya jawabannya satu, karena biasanya ada sentimen-sentimen domestik. Nah, itu yang membuat indeks itu terkadang anomali. Jadi misalnya secara regional bagus, secara globalnya bagus, tapi ada pertumbuhan ekonomi domestik yang hasilnya kurang bagus, ya akan jadinya anomali. Kita bisa jadi turun sendiri padahal yang lain naik gitu. Tapi nanti cenderungnya biasanya sih akan dibalas ya. Jadi ketika yang lain turun ya mungkin kita bisa aja naik, atau kalau kita pun turun, turunnya nggak sedalam yang lain seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kegunaan indeks-indeks sendiri. Nah, ketinggalan satu lagi, apa itu dolar indeks, gunanya untuk apa Pak? Nah, ini untuk lihat ya, untuk lihat kekuatan dolar itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya si dolar ini gampang aja ya, misal dolar indeksnya dia turun ya, anggapan kita bisa lihat di sini ya, sobat investor, dalam 5 tahun kira-kira gimana pergerakannya, kan kurang lebih dia naik turun. Jadi ketika dolar indeksnya dia turun, artinya apa? Si dolar ini kan cenderungnya melemah, ya kan? Tapi kalau misalnya dolar indeksnya dia naik ya berarti si dolar ini cenderung mengalami penguatan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kurs ya. Dan ingat, kurs ini sendiri juga akan berdampak terhadap pergerakan IHSG ya. Jadi kurang lebih seperti itu pada video kali ini. Tetap ya saksikan video-video kita selanjutnya ya.